tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menuru jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaannya. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam dan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 38 hingga 42. Matius 12 ayat 38 hingga 42, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul pengenalan rohani versus permintaan tanda ilahi. Saudara sekalian, di dalam bacaan firman Tuhan yang telah kita baca malam ini, disebutkan di sana ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi datang pada Yesus dan minta tanda kepada Yesus. Maksudnya, mereka meminta Yesus untuk membuat sebuah tanda ajaib, untuk melakukan perbuatan ajaib di hadapan mata mereka, saudara sekalian, untuk membuktikan apakah betul Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau bukan. Nah, saudara sekalian, kita mesti ingat bahwa Mesias dalam konsep orang Yahudi pada waktu itu adalah bukan Mesias secara rohani seperti yang kita pahami. Mesias yang membebaskan umat manusia dari penghukuman kekal, bukan itu. Tetapi Mesias dalam pengertian secara politis,
seorang yang revolusioner yang akan membebaskan orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dari penjajahan orang-orang Romawi. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu Yesus tahu akan kedalaman hati mereka, saudara, karena Yesus tahu kedalaman hati manusia. Yesus tahu bahwa pikiran mereka jahat, saudara sekalian. Oleh karena pikiran mereka jahat, mereka ingin mencelakai Yesus dengan hal itu, saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus juga menyebutkan bahwa mereka adalah angkatan yang tidak setia. Tidak setia terhadap ketaatan melakukan firman Tuhan. Karena berbuat jahat, saudara. Berpikir jahat. Oleh karena itulah, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menjawab permintaan mereka dengan melakukan sebuah mujizat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada satupun tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus yang disebutkan dalam ayat 39 dan 40 itu mengiaskan, melambangkan, menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, kebangkitan Kristus adalah mujizat yang terbesar di dalam kehidupan Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, saudara sekalian, kebangkitan Kristus yang notabene adalah mujizat yang terbesar dalam kehidupan Kristus pun tidak membuat banyak orang Yahudi percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, saudara sekalian, ini ada sebuah ironis yang disebutkan di dalam ayat 41 dan ayat 42, saudara. Di sana disebutkan bahwa orang-orang Niniwe itu bertobat oleh karena pemberitaan Nabi Yunus. Tetapi ironis sekali bahwa orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi beserta dengan pengikut mereka, mereka tidak bertobat oleh pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Padahal jelas, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu jauh lebih agung daripada Nabi Yunus. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat 42, Tuhan Yesus juga menyinggung soal ratu dari selatan. Siapakah dia? Dia adalah Ratu Sheba yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan juga dalam 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai 12. Nah, saudara sekalian, Ratu dari Sheba ini jauh-jauh datang dari negerinya untuk mendengar hikmat Salomo. Tetapi ironis sekali, saudara sekalian, para pemimpin Yahudi beserta dengan pengikut mereka tidak mau mendengarkan hikmat Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Sangat ironis sekali, bukan? Nabi Yunus adalah tanda bagi orang-orang Niniwe. Dan Salomo adalah tanda bagi Ratu Sheba. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga pengikut-pengikut mereka, saudara, Tuhan Yesus tidak punya arti apa-apa buat mereka. Baik sebagai seorang yang memberitakan kebenaran, maupun juga seorang yang punya hikmat Allah di dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, orang-orang Yahudi ini gagal di dalam percaya mereka kepada Kristus. Orang-orang Yahudi ini gagal di dalam pengenalan mereka secara rohani terhadap Yesus, saudara. Nah, saudara sekalian, orang-orang Yahudi ini menolak Tuhan Yesus, dan mereka senantiasa menghendaki tanda ilahi dari Tuhan Yesus itu. Mereka memiliki kesalahan yang sangat mendasar. Mereka ingin melihat Allah itu di dalam hal-hal yang tidak biasa, saudara. Mereka lupa bahwa Allah itu hadir dan juga berkarya walaupun melalui hal-hal biasa dari kehidupan sehari-hari. Nah, saudara sekalian, walaupun hari ini Tuhan masih sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang tidak biasa di luar logika manusia, saudara sekalian. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita
agar kita bukan bergantung pada hal-hal itu, saudara sekalian. Kalau lihat mujizat baru percaya Tuhan. Kalau lihat tanda ajaib baru bergantung pada Tuhan. Bukan itu, saudara sekalian. Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepada Dia melalui pengenalan secara rohani, secara pribadi, melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan. Kalau seandainya orang-orang Yahudi itu menyelidiki kitab suci dan dengan tulus mengamati kehidupan Kristus, saudara sekalian, mereka akan makin yakin bahwa Kristus itulah Mesias yang dijanjikan selama ini. Nah, saudara sekalian, kiranya iman kita kepada Tuhan bukan bersandar, bukan bergantung pada melihat hal-hal yang ajaib, atau meminta perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita, saudara. Tapi kiranya iman kita dibangun, dipelihara dengan pengenalan secara rohani terhadap Tuhan, melalui pembacaan, penggalian, perenungan firman Tuhan setiap hari. Sehingga saudara sekalian, di dalam kehidupan yang biasa sekalipun, yang tampaknya biasa sekalipun, bahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan seperti hari-hari belakangan ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berterima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah setiap kami Tuhan agar kami tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menghendaki tanda-tanda ilahi, menghendaki perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi tolong kami Tuhan, agar kami makin percaya kepada Tuhan melalui pengenalan pribadi secara rohani terhadap Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami mengenal Engkau dengan semakin akrab, semakin dekat dalam hidup ini, melalui pembacaan, penggalian, perenungan firman Tuhan setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan atas negara kami, agar kiranya negara kami dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk negara-negara lain yang menghadapi kondisi yang sama dengan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong agar terjadi pemulihan. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, soal ekonomi, soal pekerjaan, dan banyak hal yang lain, khususnya Tuhan terkait atau akibat dari pandemi virus COVID-19 ini. Sungguh kami mohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga tolong khususnya untuk para dokter, para perawat, mereka yang menangani para pasien, khususnya pasien yang terjangkit oleh virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi mereka. Termasuk juga Tuhan khususnya untuk para pasien yang menderita sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka. Dan kami merindukan Tuhan bahwa kasus pertambahan yang baru dari COVID-19 ini makin berkurang, semakin mendekati angka 0. Demikian juga Tuhan, jumlah yang sembuh jauh lebih banyak daripada jumlah yang meninggal. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan atas negara kami dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan juga terus akan bimbing pemerintah Tuhan dengan hikmat Tuhan, senantiasa melakukan apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.